Gak usah dioper ke rakyat terus merasa berpihak kepada rakyat. Hei, Anda kemana saja di tahun 2021 itu, di mana Anda? Sok-sokan peduli dan membela wong cilik. Padahal yang membuat dan menyetujui undang-undang kenaikan PPN ini, ya PDI Perjuangan lah salah satunya. Lucu juga Bapak 16% ini. Kenaikan pajak menjadi 12% sedang menjadi perbincangan publik ya teman-teman. Kemudian ditambah ada video Pak Ganjar yang intinya ini memberikan statement tentu saja tentang PPN yang menjadi 12%, yang memang beliau terlihat tidak setuju ya terhadap hal ini. Nah, ini memicu banyak respon dari netizen teman-teman. Kenapa? Karena mengenai PPN ini, PDIP adalah salah satu partai yang menyetujui kenaikan PPN ini. Dan Pak Ganjar adalah kader PDIP. Nah, itu yang menjadi sorotan yang di-highlight ya oleh netizen, sehingga mereka berkomentar tentang hal ini. Ada yang menyebut Pak Ganjar adalah pahlawan kesiangan, ada yang memang membalas komentar Pak Ganjar dengan bagaimana awal mula PPN ini disetujui ya. Salah satunya oleh PDIP itu sendiri teman-teman. Nah, makanya ini jadi rame dan banyak netizen yang berkomentar tentang hal ini yang memang langsung ditujukan kepada Pak Ganjar. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya. Dengan kenaikan PPN 12% ini, tiap bulan keluarga miskin akan kena tambahan beban pengeluaran sebesar Rp101.880. Kelompok rentan miskin kira-kira akan terbebani Rp153.871. Dan untuk kelas menengah, dia akan kena Rp354.293. Peningkatan PPN 12% akan memicu inflasi kurang lebih 4,11%. Harga barang naik menjadi 9%. Konsumsi rumah tangga akan turun ya kira-kira 40,68 triliun dan output ekonomi anjlok 79,71 triliun. Apa artinya? Roda perekonomian melambat hingga hanya 4,03%, jauh dari proyeksi World Bank sebesar 5,1. Ganjar Pranowo L16%. Begini ya, jadi si Ganjar ini dia itu udah jadi anggota partai PDIP itu udah 25 tahunan gitu. Mulai dia jadi anggota DPR di tahun 2004-an sampai sekarang dia itu udah lama anggota partai PDIP gitu. Dan perlu diketahui, undang-undang HPP itu diusulkan oleh presiden, dan presiden di kala itu dia berstatus sebagai kader PDIP. Artinya memang dari PDIP nih usulan pembentukan kebijakannya. Nah, setelah diusulkan oleh pemerintah yang dari PDIP, kemudian diterima usulannya oleh fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk fraksi PDIP. Kecuali PKS. Jadi ya kalau nggak salah. Pemerintah dari PDIP, kemudian diterima usulannya oleh fraksi DPR dari PDIP. Artinya apa? Kebijakan ini itu kemauan daripada PDIP gitu. Kemudian si Ganjar ini mengkritik gitu. Memang pajak ini penghasilan, tapi ini memberatkan rakyat. Hei, kok baru sekarang? Anda kemana di tahun 2021 itu? Anda bersuara tidak? Anda tuh jangan tanyakan ke kami, jangan tanyakan ke rakyat. Kok bisa? Tanyakan ke Ibu Mega gitu. Kok Bu Mega mau gitu? Ada usulan kebijakan itu, kok mau gitu? Dan tanyakan ke anggota-anggota partai DPR yang ada di DPR dari fraksi PDIP, kenapa mereka mau mengesahkan, menyetujui usulan kenaikan 12% itu, kenapa mereka mau gitu. Jadi Ganjar ini tidak punya hak sebenarnya untuk marah dan untuk menyalahkan pemerintah gitu. Yang punya hak itu menurutku salah satunya partai PKS, karena ketika diusulkan fraksi daripada PKS itu nolak kenaikan 12% ini, nolak rancangan undang-undangnya gitu. Sedangkan ada 8 fraksi partai yang menyetujui gitu. Jadi lucu aja si Ganjar ini. Maksudku, kamu itu menyuarakan suara pribadi, mau lawan Ibu Mega juga nih ceritanya. Kan kemarin katanya manut sama pimpinan bilang A, pimpinan larang A, kok tiba-tiba ini memberontak gitu ya? Apakah karena sudah tahu 5 tahun ke depan nggak ada kontestasi lagi atau gimana, nggak tahu. Nah, tapi kalau aku mau bilang ya, Ganjar harusnya tanyain lah ke Bu Mega itu kenapa dulu ada usulan itu. Tanyain ke fraksi-fraksi PDIP kenapa mereka menyetujui.
Kenapa baru sekarang dia protes? Dia kan orang partai itu. Dia orang penting di partai PDIP. Harusnya dia punya kuasa setidaknya untuk dapatkan info itu. Gak usah dioper ke rakyat terus merasa berpihak kepada rakyat. Hei, Anda kemana saja di tahun 2021 itu, di mana Anda? Dibahas dari tahun 2020 itu rancangan undang-undang, Anda kemana juga gitu. Anda sebagai anggota partai PDIP ada kasih masukan tidak? Memberatkan loh ini. Anda sebagai kepala daerah saja gagal gitu. Ada 13 kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrim di provinsi yang ada pimpin selama 10 tahun. Anda nggak usah sok-sok bela rakyat ya. Iya ya, apakah Pak Ganjar sudah tidak sejalan dengan Bu Ketum? Atau bisa dibilang memberontak, tidak setuju dengan partainya sendiri yang menyetujui atau ikut mengesahkan tentang PPN 12% ini? Karena kan Pak Ganjar pernah bilang dulu ya, kalau nggak salah petugas partai yang intinya ya harus nurut kepada ketum. Apa-apa yang diperintahkan ketum ya harus nurut. Tapi ini kan melalui video ini terlihat bahwa Pak Ganjar ini tidak setuju dengan PPN 12%, padahal partainya sendiri yang ikut menyetujuinya. Mendadak jadi pahlawan kesiangan, sok-sokan pro rakyat kecil, sok-sokan peduli dan membela wong cilik. Padahal yang membuat dan menyetujui undang-undang kenaikan PPN ini, ya PDI Perjuangan lah salah satunya. Ini ya, kenaikan PPN kan udah jadi undang-undang tahun 2021. Yang bikin undang-undang siapa? DPR. Apakah fraksi PDI Perjuangan menolak kenaikan PPN? Tentu tidak. PDI Perjuangan adalah salah satu fraksi yang menyetujui kenaikan PPN. Selain Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, P3, PAN, dan juga Demokrat. Yang menolak kenaikan PPN itu hanya dari PKS. PDI Perjuangan menyetujui kenaikan PPN. Ya sekarang kan lucu, dulu mereka yang membuat dan menyetujui, yang menciptakan undang-undang kenaikan PPN. Loh sekarang kok tiba-tiba ada kadernya yang Kenapa woi? Ya kalau kita yang teriak protes kenaikan PPN itu wajar ya, karena kita kan memang rakyat tidak dilibatkan dalam membuat dan menyetujui undang-undang kenaikan PPN itu. Lah kalau ini PDI Perjuangan yang membuat, yang menyetujui, terus tiba-tiba sekarang mentang-mentang udah oposisi, mentang-mentang udah nggak berkuasa, lucu. Lucu juga Bapak 16% ini. Sok-sokan bela rakyat kecil, bikin video seolah-olah membela rakyat, dan captionnya pajak memang sumber pendapatan utama negara. Namun dalam situasi ekonomi kita saat ini, keputusan pemerintah menaikkan PPN jadi 12% bukan keputusan tepat. Apakah ini keadilan? Tanya pada ibu dong Pak. Tanya pada ibu. Ini kan undang-undangnya udah dibuat 2021 lalu Pak. Kenapa pas di 2021 Bapak nggak protes? Yang menyetujui adalah DPR. Dan ini adalah fraksi partai yang menyetujui undang-undang HPP. Ini kan ada partai itu Pak. Terus yang menolak tuh cuma PKS Pak. P-nya doang yang sama. Belakangnya K sama S-nya nggak sama Pak. Yang menolak PKS. Bukan, kalau gini kan Bapak sama Ibu jadinya kelihatan nggak kompak Pak. Bertentangan. Tapi gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ya memang intinya dari beberapa komentar tadi teman-teman mengarahnya ke sana. Kenapa nggak dari dulu Pak Ganjar protes mengenai hal ini? Sorry ya, gue bukan temen lu ya. Lo tuh nggak usah ngomongin pajak. Karena apa? Harusnya lo juga tahu kan, sebelum PPN itu dinaikkan pasti ada rencana untuk membuat undang-undangnya. Ya, yang ngebuat itu adalah DPR. Kalau tidak ada persetujuan dari fraksi atau dari partai, itu tidak mungkin terlaksana yang namanya undang-undang kenaikan PPN itu. Nah, salah satu fraksi yang ngedukung naiknya PPN itu dulu itu adalah partai elu, PDIP, dan yang menolak itu cuma PKS. Nah, kalau sekarang ngeluh sok-sok jadi pahlawan, sok-sok membela rakyat kecil, basi ya. Kalau lo mau protes sama fraksi lo, protes sama partai lo, berani nggak? Ya kan? Itu undang-undang dibuat sama DPR dan disetujui oleh fraksi-fraksi seperti dari Golkar, PDI itu juga, Nasdem, Gerindra itu menyetujuin gitu kan. Jadi nggak usah sok-sokan ngebela wong cilik lah, nggak usah sok-sokan peduli sama wong cilik lah. Faktanya emang yang menyetujui juga partai lo.
Sekarang lu mau kayak gini, mau nyalain siapa? Kalau lu mau nyalahin ya, kalau emang lu memang bener dan pro sama rakyat, lo salahin dong partai lo. Berani nggak lu nyalain partai lu sekarang? Berani. Assalamualaikum Mas Ganjar. Saya mau menanggapi pernyataan Bapak mengenai pajak di Indonesia naik sebesar 12%. Menurut saya dan kebijakan pemerintah di era kabinet Prabowo Gibran menaikkan pajak sebesar 12% itu tidak untuk semuanya ya Bapak, tetapi pajak yang dikenai 12% itu hanya untuk barang-barang mewah, barang mewah atau untuk orang dengan kalangan menengah atas atau orang-orang kaya. Yang terkena pajak 12% itu antara lain, 1, beras premium. Itu jelas beras premium itu dimiliki untuk orang-orang menengah atas. Yang kedua, buah-buahan premium. Buah-buah premium itu seperti buah, misalnya kita beli kalau di Semarang ada salah satu toko buah. Nah, di situ ada buah-buah premium, biasanya ada berlabelkan Sunbright. Yang ketiga, daging premium. Daging premium itu seperti daging Wagyu atau daging Kobe. Yang selanjutnya, yang keempat, itu ada ikan salmon premium dan ikan tuna premium. Itu tuna yang dimiliki atau biar didapatkan biasanya di mall-mall. Cuma kalau di tradisional tidak akan dikenakan pajak 12%. Terus kemudian jasa pendidikan premium. Jasa pendidikan premium itu pendidikan menengah atas yang misalnya ada di setiap daerah, itu pendidikannya dengan jangkauan yang menengah atas lah tentunya. Sekolah-sekolah contohnya adalah, saya tidak menyebutkan sekolah-sekolah tersebut, pendidikan tersebut tentunya. Yang berikutnya, jasa pelayanan kesehatan medis premium. Kesehatan medis premium itu kesehatan yang fasilitasnya misalnya VIP atau VVIP atau tanpa yang murah, itu yang jelas terkena pajak 12%. Yang kemudian yang berikutnya itu ada kategori-kategorinya ya. Listrik rumah tangga yang terdiri dari 3.500 sampai 6.660 volt ampere. Jadi Bapak, untuk mengenai 12% itu tidak semua Bapak. Jadi kita harus memaknai berita-berita yang di luar Bapak Ganjar Pranowo. Dan Bapak juga dulu 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Tengah. Itu ya mungkin masyarakat Jawa Tengah bisa melihat sendirilah kinerja Pak Ganjar ketika jadi gubernur. Gitu Bapak. Jadi harus dipahami dengan seksama ya. Nah, itu poinnya teman-teman ya dari beberapa netizen tentang hal ini, PPN 12%. Banyak yang berkomentar tentang Pak Ganjar yang memang menceritakan bahwa salah satu fraksi yang mendukung kenaikan pajak 12% ini adalah PDIP itu sendiri. Itu yang kedua. Nah, ini yang baru dijelaskan oleh si abang tadi ya, bahwa kenaikan pajak 12% itu ada kategori-kategorinya. Yang jelas itu untuk barang-barang mewah teman-teman. Dan tadi juga disebutkan beberapa ya barang-barang yang dikategorikan mewah tersebut. Kemudian beberapa netizen juga mengomentari tentang kepemimpinannya ya. Tadi juga udah dengar sendiri ya bagaimana komentar netizen tentang kepemimpinan Pak Ganjar waktu itu ya. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih mengenai PPN atau pajak yang naik menjadi 12% ini? Silahkan tulis di kolom komentar karena pasti punya pendapatnya masing-masing. Silahkan tuangkan ya. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.